Sueños, el sueño. ¿Qué meta te pondrías hoy? Y el sueño de todo jugador como el del Diego, ¿no? Ganar un mundial. Dia adalah Leandro Daniel Paredes, lahir pada 29 Juni 1994 dari ayahnya yang bernama Victor Paredes dan ibunya yang bernama Miriam, tepatnya di San Justo, Argentina. Dia adalah salah satu dari 3 anak yang lahir dari persatuan antara orang tuanya. Sejak dia mengambil langkah pertamanya, orang tuanya memberikannya bola dan merupakan mainan favoritnya saat itu. Tepat ketika berumur 3 tahun, mereka menyuruhnya bergabung dengan tim sepak bola yang ada di lingkungannya, yang bernama La Justina. Tentu saja, orang tua Paredes berharap anaknya tumbuh menjadi seperti Maradona, yang merupakan ikon terkenal di masa kecilnya. Mereka tidak pernah ragu untuk mengubah akademinya ketika dia melampaui fasilitas mereka. Sebagai seorang anak kecil, gelandang bertahan itu begitu terikat pada ibunya, sehingga dia hanya mengizinkan ibunya memandikannya. Keluarganya hanya menghabiskan beberapa tahun di tempat kelahirannya sebelum pindah ke Mataderos. Oleh karena itu, dia tumbuh beradaptasi dengan budaya 2 kota yang berbeda. Menariknya, Paredes memiliki 3 sahabat untuk menjauhkannya dari rasa bosan. Dia akan menghabiskan sepanjang harinya bersama sepak bola dengan temannya, atau membuat permainan yang bisa dia mainkan dengan saudara perempuannya. Mereka semua membuat masa kecil menjadi kenangan yang takkan terlupakan. Sepak bola telah membuatnya sangat kaya belakangan ini. Namun, rumah Paredes selalu menjadi keluarga kelas menengah sampai ia memiliki terobosan terbesar dalam olahraganya. Seperti banyak rekan senegaranya, pemuda itu didorong untuk keinginan untuk meningkatkan taras hidup rumah tangganya. Oleh karena itu, dia menanggung semua tekanan di akademi dan harus dewasa untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, orang tuanya memiliki pendidikan keuangan yang baik dan memastikan mereka menabung untuk membayar uang sekolahnya. Pemain Argentina itu tidak akan pernah melupakan hari-hari awal yang sederhana. Paredes adalah orang Argentina karena ayahnya adalah penduduk asli negara Amerika Selatan. Namun, keluarga dari ibunya adalah keturunan dari Paraguay. Meski menjadi atlet profesional adalah cita-citanya, ia harus bersekolah. Tetapi, Paredes bukanlah tipe orang yang akademis. Dia lebih memilih untuk menempatkan semua usahanya ke dalam apa yang dia cita-citakan. Oleh karena itu, ia memilih untuk memutuskan sekolahnya dan fokus pada sepak bola saja. Namun, pelatih tim mudanya mempromosikannya ke tim senior dengan syarat ia harus menyelesaikan pendidikannya. Tentu saja, Paredes kembali ke sekolah untuk mengakhiri kesepakatannya dengan pelatihnya. Dan itu adalah bentuk terakhir dari pelajaran akademi yang ia terima sampai saat ini. Paredes menampilkan bakat seorang gelandang yang lahir secara alami dan menonjol di antara rekan satu timnya. Beruntung, penampilan gemilangnya saat melawan Parque menarik perhatian Ramon Madoni, yang memberikannya kesempatan untuk di Boca Junior. Saat berusia 8 tahun ketika dia bergabung dengan Akademi Boca Junior, seolah-olah surga tersenyum kepadanya, karena mimpinya sudah mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, dia tahu dia masih memiliki jalan panjang dalam perjalanan sepak bolanya. Bergabung dengan Akademi Pemuda Bergengsi hanyalah titik awal dari tantangan sang juara. Dia menyadari dia harus mengungguli setiap anak di akademinya. Tetapi, itu tidak akan menjadi sepotong kue saja. Selama 8 tahun Paredes berlatih sangat keras, berpartisipasi dalam pertandingan kompetitif untuk tim yang berkembang baik dalam usia maupun bakatnya.
Dia menjadikan lebih baik dalam menghasilkan umpan-umpan indah dan mencegat bola udara. Tiba pada 2010 saat ia berusia 16 tahun. Ia dipromosikan ke tim utama klubnya selama turnamen Aperture 2010. Berita promosinya membuat air mata kebahagiaan mengalir di mata ibunya. Ia melakukan debut seniornya untuk Boca Junior dalam pertandingan melawan Argentinos Junior pada tanggal 6 November 2010. Setelah tampil dalam 27 pertandingan untuk klubnya, Paredes dipinjamkan ke Chiepo pada tahun 2014. Masa tinggalnya di Chiepo berlangsung singkat dan dalam 7 bulan, gelandang bertahan itu akhirnya bergabung dengan Roma dengan kontrak sementara. Namun, klub Italia itu kemudian mengontraknya pada 2015 dengan biaya transfer 6.067 juta euro. Selama tinggal di Roma, pemain Argentina itu mencatatkan namanya di radar sebagai pemain yang produktif dan menarik minat klub-klub besar. Kemitraannya dengan luar biasa dengan Daniel De Rossi membuat banyak pelatih menyusun ulang strategi untuk menjebol lini tengah Roma. Akhirnya, setelah ia sukses pindah ke Zenit dengan biaya transfer 23 juta euro, sang pemain akhirnya melihat terobosan dalam karirnya yang menariknya. Dia menjadi sasaran Paris Saint-Germain juga, yang menyegel kontrak 4,5 tahun dengan biaya transfer 40 juta euro. Terlebih lagi, itu memberikannya hak istimewa untuk memenangkan trofi serta bermain dengan pemain hebat kelas dunia seperti Marquinhos serta Angel Di Maria.